Jadi ada cerita di mana satu keluarga muda suami istri yang pergi ke Yerusalem dan sang istri itu mengajak mertuanya. Ternyata di Yerusalem peristiwa yang mengagetkan datang, mertuanya meninggal. Mulailah keluarga ini mempersiapkan penguburan orang tua mereka itu. Pihak rumah sakit di Yerusalem bertanya kepada sang istri, "Apa hubungan ibu dengan ibu ini?" Lalu jawab sang istri, "Oh, ibu ini mertua saya." Lalu pihak rumah sakit melanjutkan, "Oke, kalau mertua ibu mau dikuburkan di Indonesia biayanya $5.000. Tapi kalau mau dikuburkan di sini di Yerusalem, biayanya cukup hanya $2.000 saja." Setelah mikir lama, sang istri memilih, "Saya mau membawa pulang saja ke Indonesia dan menguburkan ibu mertua saya di sana. Saya memilih yang $5.000. Pihak rumah sakit cukup kagum dengan keputusan itu. "Wah, Anda pasti menyayangi ibu mertua ya, sampai-sampai mau dibawa pulang dan dikuburkan di tanah air." Menantu itu pun kemudian berkata, "Ya gimana ya, sebenarnya nggak gitu juga sih. Saya cuma ingat kalau 2000 tahun yang lalu ada juga orang yang dikuburkan di sini dan 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, saya nggak mau ambil resiko kejadian itu terulang lagi sekarang kepada ibu mertua saya." Hahaha. Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita di masa kini jelas, kadang kita sulit untuk menemukan keharmonisan dan kemesraan dalam membangun sebuah hubungan. Hubungan mertua menantu atau hubungan apapun yang lainnya. Yang kita acap kali temukan justru kebencian, kemarahan, bahkan tega menghancurkan yang lain. Orang-orang terlalu sibuk membangun tembok. Mulailah mereka saling bertanya, "Hei, kamu dari golongan mana? Suku apa? Agama mana? Gereja mana?" Atau yang lain-lain. Menjalani kehidupan sambil terus membangun tembok pemisah antara kamu dengan kami, sehingga melupakan bahwa Allah menurunkan hujan 1 jam saja nggak berhenti, maka semua kerepotan dengan yang namanya kebanjiran untuk semua orang, banjir tidak akan pandang bulu. Dari sini mungkin kita bisa sedikit memahami kenapa Tuhan mengizinkan satu penderitaan terjadi dalam kehidupan kita bersama. Mungkin Tuhan mau membuka mata semua orang yang sibuk membangun tembok bahwa ternyata dalam kamus penderitaan kita semua ini adalah saudara seperjalanan, keluarga yang sama-sama kita semua rindu untuk hidup dipulihkan untuk bahagia, tentram, damai sejahtera, dan baik-baik. Dalam perjanjian baru, sewaktu orang-orang Yahudi sibuk membangun tembok antara Yahudi dengan Samaria, ada 10 orang yang sakit mengalami penderitaan karena sakit kusta. Mereka menghancurkan tembok pemisah itu. Mereka tidak lagi saling gontok-gontokan karena 9 orang itu Yahudi dan 1 orang adalah Samaria. Mereka mulai jalan bersama untuk mencari dan menemukan pemulihan dari penderitaan yang mereka alami bersama saat itu. Dalam perjanjian lama, Ruth dan Naomi punya bahan-bahan yang cukup untuk membangun tembok pemisah. Ruth orang Moab, bukan orang kita atau orang Yahudi. Naomi orang Yahudi. Mereka punya cara masing-masing dalam memahami Tuhan. Yang satu mertua, Ruth bukan anak kandung dari Naomi. Yang satu menantu, Naomi bukan ibu kandung dari Ruth. Cukup sangat bahan untuk membuat sesuatu di sana, yaitu tembok pemisah. Dan mereka mengambil bahan-bahan yang ada itu, tetapi bukan untuk membangun tembok pemisah, melainkan mereka membangun jembatan yang pada akhirnya mereka bisa saling memahami. Naomi memahami keputusan Orpa ketika dia pulang ke kampungnya dan memutuskan untuk tidak mengikut terus Naomi. Bahkan ide untuk pulang ke bangsanya itu juga berasal dari Naomi. Ruth juga memahami apa artinya kehilangan orang-orang yang dikasihi seperti yang dialami oleh dirinya yang kehilangan suaminya, dan Naomi yang kehilangan anaknya, suami dari Ruth.
Dan Ruth juga menyadari bahwa Naomi tidak lagi hanya sekadar mertua saja baginya, tetapi sudah menjadi orang tuanya sendiri. Hari ini mari kita lihat hidup kita. Berharap yang sering masuk TV itu juga bertanya hal yang sama. Apa sih yang sekarang ini sedang kita bangun dalam kehidupan bersama kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di sini? Membangun tembok atau membangun jembatan? Kalau ngomong soal bahan untuk membangun, kita pasti semua punya banyak. Pekerjaan, jabatan di kantor, itu bisa jadi bangunan kita untuk membuat tembok. Agama, suku, dan ras itu juga bisa menjadi bahan bangunan untuk membuat tembok. Aku suami yang bekerja, dia istri yang di rumah, itu juga bisa membangun tembok. Pulang ke rumah udah malam, pengen cepat mandi, terus tidur. Tetapi istri lama bikin air panas. Suami pulang bukannya dilayani, dan itu bisa membuat tembok juga. Pertanyaannya, apakah kita akan membangun tembok atau jembatan? Bahan-bahan yang ada itu bisa kita jadikan untuk menjadi jembatan yang akan menghubungkan kita satu dengan yang lain. Tuhan tidak suka perpecahan. Tuhan tidak menyalahkan perbedaan, tapi Tuhan menyalahkan perpecahan. Marilah kita bangun jembatan untuk bisa bersatu. Hubungan itu mahal harganya. Marilah kita merawat dan menjaganya. Dan jangan hanya karena sesuatu hal kita mengorbankan sesuatu hubungan. Salam dari penyuluh. Tuhan memberkati. Shalom.